Hubungan manusia dan teknologi. Pada mulanya, manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun, dengan bekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Mula-mula, mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam, seperti batu, tulang, dan kayu. Seiring waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat sederhana. Lambat laun, alat yang dirakit semakin rumit sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Mesin-mesin bermunculan yang membawa kita memasuki era baru dalam 500 tahun terakhir. Memasuki abad ke-21, kita memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0, manusia pemburu disebut sebagai masyarakat 1.0 yang hidup berdampingan dengan alam. Masyarakat agraris yang hidup sekitar 3000 tahun sebelum Masehi disebut sebagai masyarakat 2.0 yang ditandai dengan perkembangan sistem irigasi dan perkembangan permukiman. Masyarakat industri pada awal abad ke-18 disebut sebagai masyarakat 3.0 yang ditandai dengan penggunaan mesin dan industri massal. Pada akhir abad ke-20, masyarakat berkembang menjadi masyarakat 4.0 yang disebut sebagai masyarakat formasi, ditandai dengan komputer dan teknologi informasi. Pada awal abad ke-21, masyarakat berkembang menjadi masyarakat 5.0 yang merupakan masyarakat yang super cerdas. Sedangkan tahap revolusi 4.0 meliputi revolusi industri 1.0 dimulai pada tahun 1784 dengan ditemukannya mesin uap. Periode ini ditandai dengan mekanisme industri, penggunaan mesin uap, dan alat pemintal mekanis. Revolusi industri 2.1, 2.0 sekitar tahun ditandai dengan penggunaan tenaga listrik, munculnya lini produksi, dan perkembangan transportasi secara masif. Revolusi industri 3.0 ciri utamanya adalah dimulai dikenal otomatisasi dan penggunaan komputer. Sedangkan 4.0 berawal pada abad ke-21 dikenal sebagai cyber physical system yang merupakan integrasi antara sistem komputer dan network atau komputasi. Apa sih dampak kemajuan teknologi? Perkembangan digital menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sehingga dapat menjadi motivasi belajar sepanjang hayat. Selain itu, dampak positif teknologi menurut Hobbes adalah kemampuan menggunakan teks, alat, dan konteks teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif, kemampuan untuk berefleksi dan kinetis, serta berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual maupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Dampak negatif kemajuan teknologi, serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, manipulasi data digital, dan kecanduan game antisosial. Konsep dasar IoT dan Big Data, Internet of Things, didefinisikan sebagai penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Konsep IoT, barang fisik yang dilengkapi modul internet, kemudian perangkat konektivitas ke internet seperti modem dan router wireless switch seperti di rumah, terus cloud, data center tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. 5V Big Data. Volume berhubungan dengan skala data yang digunakan. Velocity berhubungan dengan kecepatan akses data yang berkaitan dengan kebutuhan data streaming yang bersifat real time. Kemudian ada variety, berhubungan dengan beberapa bentuk data yang digunakan dalam proses analisis data. Ada veracity, berhubungan dengan ketidakpastian dan ketidakakuratan suatu data. Kemudian ada value. Keempat, konsep dasar AI. Artinya, AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, penyesuaian diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Konsep AI, sistem yang berpikir seperti manusia, sistem yang berpikir secara rasional, serta sistem yang bertindak seperti manusia. Sistem yang bertindak secara rasional. Konsep dasar e-commerce. E-commerce ada berbagai bisnis model. Dalam e-commerce, bisnis model ini adalah salah satu bagian terpenting dalam industri karena mengungkapkan bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba melalui cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan tradisional. Pada umumnya, model bisnis e-commerce adalah proposisi nilai, kemudian ada model pendapatan, ada kesempatan pasar, dan lingkungan kompetitif. Etika dunia cyber. Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, masyarakat leluasa mengungkapkan gagasan yang dapat dibaca oleh orang lain, bahkan dari ruang kamar sekalipun. Koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Namun demikian, pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah etika. Masalah etika berhubungan dengan kepatutan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital.
menggunakan media sosial. Salah satu tantangan dalam dunia cyber yang kerap membawa masalah adalah hoax. Berikut tips bijak bersosial media. Aktif, tidak terlalu mengumbar kehidupan pribadi. Kemudian ada seleksi dalam berteman, kenali tanda hoax, swafoto yang informatif. UU Informasi dan Transaksi atau Elektronik adalah UU yang mengatur tentang informasi secara transaksi elektronik atau teknologi informasi. Secara umum, UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia. Hukum Indonesia yang merupakan asas UU ini adalah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi. Beberapa materi yang diatur antara lain: 1. Pengakuan informasi atau dokumentasi elektronik sebagai alat yang sah. 2. Tanda tangan elektronik. Kemudian ada penyelenggaraan sistem elektronik dan penyelenggaraan sertifikat elektronik.